Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudaraku. Saudaraku, kalau kita tidak siap untuk meninggalkan dunia ini, berarti kita belum merespon realita pengadilan Tuhan dengan benar. Itu aja, kuncinya begitu. Jadi kalau Anda hari ini masih takut mati, berarti Anda belum merespon realita pengadilan Tuhan dengan benar. Artinya begini, ada ketakutan yang tidak bisa diungkapkan karena Anda tidak menyelesaikan tugas dengan baik di bumi ini. Di dalam kedalamanmu kau bergejolak begitu. Tapi beda sama orang yang berjaga-jaga, serius memperhatikan neraca hidupnya setiap hari. Dia pasti siap. Dia pasti bersukacita karena dia sudah menyelesaikan apa yang harus dia lakukan. Dia sudah menabur. Maka saya mau mengingatkan pagi ini, tentu kita tidak ingin mati muda lalu meninggal dalam waktu singkat. Memang enggak. Karena kita mau bekerja berbuah untuk pekerjaan Tuhan dulu. Benar gak saudaraku? Lah sekarang pertanyaannya, sudah belum Anda begitu? Tapi kalaupun memang harus meninggal dan menghadap tahta pengadilan Tuhan, yang pasti kita sudah menabur dengan kehidupan yang menyenangkan Tuhan setiap hari. Gitu loh saudaraku. Jadi kalau hari ini kita masih terbelenggu dosa, berbuat dosa, ayo segera minta ampun. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Kita memperbarui diri, kita harus serius memperhatikan neraca hidup kita setiap hari. Jadi sebelum neraca akhir hidup kita dibuka, kita sudah harus membereskan hidup kita dari satu neraca ke neraca berikutnya. Dan kalau kita melihat neraca hidup kita buruk, ayo segera diberesin saudaraku. Udah selesaiin deh. Ya, itu biar jadi rutinitas kita, hidup kita tiap hari. Jadi udah gak ada dosa yang terlewatkan, yang masih melekat di dalam diri kita. Kita teliti satu-satu dicek. Supaya waktu kita menghadap tahta pengadilan Allah nanti kita sudah siap. Karena kita sudah menabur pelayanan, yaitu menolong sesama, memperhatikan orang miskin, menyelamatkan orang-orang yang di dalam kesulitan, berjuang membawa orang-orang dekat kita ke kerajaan surga, melayani pekerjaan Tuhan di gereja lokalmu, kau beri waktumu, kau beri tenagamu. Begitu saudara. Dan mestinya apapun masalah yang kita hadapi hari ini, sulit, pergumulan, apapun, itu gak usah mengganggu kita untuk melihat neraca hidup kita tiap hari dengan detail. Masalah ekonomi, terus masalah apa lagi? Anak, masalah pernikahan, masalah apa? Itu gak boleh sampai merusak perhatianmu untuk memperhatikan neraca hidupmu di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sudah menganggap hal ada di pengadilan Tuhan itu perkara sepele, maka pasti akan sembarangan kau hidup saudaraku. Seperti Esau menukar hak kesulungannya hanya dengan semangkok makanan. Bayangkan perasaan Tuhan, betapa gelisahnya Tuhan itu memperhatikan kau dan saya. Kita lihat ya, Tuhan Yesus itu sudah mati loh di kayu salib untuk menebus kau dan saya. Kita ditebus, dan itu bukan hanya supaya kita bebas dari dosa, tapi juga supaya kita bisa berkeadaan berkenan kepada dirinya. Seperti penjara, kita dulu dalam penjara. Tuhan sudah buka gemboknya, pintunya udah dibuka, tapi kita gak mau keluar. Itu kan kebodohan saudaraku. Tuhan itu bukan hanya menyediakan pengampunan dosa atas semua perbuatan dosa kita, tapi Tuhan beri kebebasan kepada kita, membebaskan kita juga dari kodrat dosa supaya engkau dan saya itu berkenan. Kebebasan itu dari kita sendiri juga, mau berkenan apa enggak, pilihan kita. Maka pagi ini saudaraku, kita harus mulai memeriksa hidup kita supaya enggak ada niat kodrat dosa yang tersisa di dalam diri kita. Karena ternyata dosa yang mendatangkan maut itu adalah kodrat dosa yang tidak diselesaikan.
Kalau dosa-dosa yang kita lakukan diampuni Tuhan dengan darah Yesus yang menghapus, tapi kodrat dosa kita harus dihapus dengan firman. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana sifat dosa kita diganti dengan sifat Allah? Kita harus membawa keadaan kita itu di hadapan Tuhan. Karena di kerajaan surga tidak ada lagi pemberontak. Tidak ada lagi orang-orang yang berbuat apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Makanya saya mengingatkan ini mumpung hari Minggu. Kau harus punya gereja lokal. Loh pastor, enggak usah, saya online aja. Saya mendaftar lewat online dong. Jangan dong. Kenapa lewat online? Ada gereja lokal, enggak ada larangan kok di negeri ini untuk beribadah. Kenapa kau harus online? Oh, malas sama gembalanya, malas sama orang-orang di gereja, malas sama pengurus. Loh, itu media untuk testing dirimu. Kau bisa praktek firman gak sama sesama? Kalau kamu online katanya kamu lebih kusuk. Oh, berarti kamu cuman bertuhanmu. Wah, tapi bersosialisasi hancur. Percuma. Karena mengasihi Tuhan itu otomatis mengasihi sesama. Itu satu paket. Kalau gembalamu ada kurang, doakan, dukung dia. Karena di surga gak ada pemberontak, saudara. Kalau kita masih punya roh pemberontak, minta ampun di hadapan Tuhan. Pergi ke gereja lokalmu, dukung dia. Jangan berontak sama pemimpinmu, tapi support dia, bantu dia apa yang bisa kau lakukan. Amin, saudaraku. Loh, males pastor ketemu orang-orang munafik kok di gereja begini. Loh, ya di gereja itu banyak orang-orang kan masih rawat jalan. Kalau gereja itu sempurna, ada Anda jadi gak sempurna, saudaraku. Karena Anda pun harus rawat jalan. Amin. Amin. Ya, harus. Karena dengan kau berkumpul dengan komunitasmu, orang-orang beriman di dalamnya, dengan berbagai karakter, masa lalu, pendidikan, ekonomi tingkatnya berbeda. Kamu ketemu macam-macam orang di situ. Disitulah kau baru benar-benar bisa praktek firman. Praktek firman. Gitu loh. Jadi disitulah potensi dosamu untuk bales. Omongan orang ini kok kejem banget sih. Lu mau bales. Praktek firman, mengampuni 70 kali 7. Jengkelin nih orang. Pinter aja nyanyinya, jadi worship leader, jago ngomongnya, senangkan Tuhan. Turun dari mimbar, mulutnya jahatnya minta ampun misalnya contoh saudaraku. Nah itu praktek firman. Aku harus, ya. Di situ kau bisa mengukur neraca batinmu, neraca spiritualitasmu. Maka setiap hari harus punya waktu bertemu dengan Tuhan supaya kau cerdas, kau dimampukan untuk menghadapi itu semua dan kau jadi berkat, jadi garam. Garam kalau kamu online aja itu jadi garam, kamu simpan di toples. Gak ada guna. Kalau garam dimanfaatkan untuk masakan, bertemu dengan daging, dengan sayur, dengan berbagai macam ingredients di dalamnya, kau menggarami mereka, kau mengasinkan mereka. Hari ini heran saya, udah online aja. Loh, pastor ribut online. Karena firman Tuhan sendiri berkata jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hari ini pendeta dengan mudahnya online. Nggak bisa saudaraku. Nggak ada jemaat online. Kalau di online kan bahaya. Kau harus bersentuhan dengan orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Saya mengingatkan ini saudaraku. Itu pelatihan, camp pelatihan gereja lokal itu. Kau ketemu dengan pemimpin-pemimpin yang membuatmu tidak nyaman dan sebagainya. Kau berlatih di situ. Berlatih mengampuni, berlatih mengasihi, berlatih untuk menolong, berlatih untuk membawa spirit yang baik di situ saudaraku. Amin. Ya, maka setiap hari kita harus punya waktu bertemu dengan Tuhan. Sebab tidak mungkin Tuhan tidak berbicara di situ. Dari gereja lokalmu Tuhan berbicara, dari pernikahanmu Tuhan berbicara, dari pekerjaanmu Tuhan berbicara. Itu saudaraku. Karena kekudusan Tuhan akan membuat kita sensitif terhadap dosa. Di titik mana yang harus aku perbaiki ya? Yang akhirnya kita menjadi manusia anti dosa. Kalau kita rajin setiap hari ada di hadapan Tuhan, kita baru bisa merasakan resistensi itu, saudaraku. Bukan tidak mau berbuat dosa, melainkan tidak bisa berbuat dosa.
Maka coba bayangkan, di komunitas apapun, di gereja, di pekerjaan, di rumah tangga, di keluarga besar, orang-orangnya berjuang untuk menjadi garam terus. Aku mau hidup baik, mau jadi berkat untuk orang. Terus. Disakiti mengampuni, malah memberi berkat orang yang menyakiti. Terus kita mengenali diri kita, di titik mana kita lemah. Coba saudaraku, kita akan jadi orang yang benar-benar menjadi berkat. Amin saudaraku. Kita harus jadi korban yang disembelih di atas mezbah. Sehingga jangan sampai kita merobek kekudusan. Yang harus kita robek adalah dosa. Di situ camp pelatihan, di gereja, dimanapun lah tempat kau berada, di keluargamu, di pernikahanmu. Kita mau merobek dosa atau enggak? Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang kita mau balas, kita mau nyakitin balik, kita sedang merobek, kita mau robek dosa itu. Aku enggak mau lakuin itu. Kapan kita mau merobek dosa? Yaitu tadi, waktu kita punya kesempatan berbuat dosa, kita menolak. Nanti akan ada kesempatan yang lebih besar, kita robek lagi. Akan lebih besar lagi, kita robek lagi. Dan Tuhan membiarkan kita diumpani dosa. Makanya hamba-hamba Tuhan ingat ya, kita yang mendengar, kalau ada pendeta yang mendengarkan, bareng-bareng yuk kita jangan bawa jemaat itu dipermudah dengan ya udah online deh. Karena mereka tidak akan dewasa nanti. Males ketemu ini, udah gak usah online. Kita gak boleh melegalkan itu. Memang sakit. Ketika kita merobek dosa itu sakit. Tapi kalau kita sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, kita merobek kesucian dan itu menyakitkan hati Tuhan. Jadi bersyukur kalau kita sebelum menutup mata, kita sudah merobek kodrat dosa kita. Berkeping-keping sampai tidak bisa menyatu lagi itu kodrat dosa. Ingat kalimat ini, Tuhan memberi keadaan atau Tuhan mengizinkan keadaan untuk kita berbuat dosa. Maka kita harus menangkap proses ini. Karena dosa dalam arti kodrat tidak bisa dirobek tanpa penyangkalan diri. Maka bersyukurlah kalau hari ini kau ditempatkan Tuhan di tempat-tempat yang sulit. Kau bertemu dengan orang-orang sulit. Kau berada di komunitas yang sulit. Kau menghadapi orang-orang yang antik. Maka disitulah perjuanganmu untuk sensitif kepada hal-hal yang Tuhan mau. Kau mau merobek dosa atau kau mau merobek kesucianmu? Renungkan ini dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati.